Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Partinem di pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 12 Ilmu Bahasa dan Budaya. Selamat menikmati anak-anakku sosialisasi yang akan Ibu paparkan dalam PPT berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, anak-anakku kelas 12 Ilmu Bahasa dan Budaya semester 6 SMA 1 Purworejo tahun pelajaran 2020-2021. Bertemu kembali dengan Bu Partinem di semester ke-6. Saat ini Ibu akan menyampaikan sosialisasi terkait materi, kompetensi dasar, penilaian, dan juga sosialisasi ujian praktik. Baik anak-anakku, selamat mengikuti sosialisasi kali ini. Anak-anakku, materi yang pertama untuk semester 6 terkait dengan materi ragam bahasa. Di materi ini kita akan mencapai kompetensi dasar, mengidentifikasi kalimat dalam berbagai ragam bahasa, dan pada KD keterampilan menyajikan sebuah teks dengan berbagai ragam bahasa. Indikator yang akan kita capai melalui materi ini yang pertama, mendata penggunaan kalimat dalam berbagai ragam bahasa. Lalu yang kedua, menyajikan teks dengan berbagai ragam bahasa. Dan yang ketiga, mempresentasikan berbagai ragam bahasa. Di aspek keterampilan, kalian akan menyajikan teks dengan ragam bahasa lisan. Lalu yang kedua, menyajikan teks dengan ragam bahasa tulis. Lalu menyajikan teks dalam ragam bahasa resmi. Dan menyajikan teks dalam ragam bahasa santai. Untuk selanjutnya, di materi puisi terjemahan. Kompetensi dasar 3.6 menganalisis unsur fisik dan batin puisi terjemahan. Lalu di aspek keterampilannya, kalian akan mengalihwahanakan atau mengonversi puisi terjemahan ke dalam bentuk prosa. Anak-anakku, terkait IPK yang akan kita capai di materi puisi terjemahan, yang pertama, kalian akan menganalisis unsur fisik puisi terjemahan. Lalu yang kedua akan menganalisis unsur batin puisi terjemahan. Dari aspek keterampilannya, kalian akan memparafrasekan puisi terjemahan. Lalu yang terakhir, kalian akan mengonversi puisi terjemahan ke bentuk prosa atau ke bentuk cerpen. Anak-anakku, materi berikutnya adalah sastra Melayu klasik. Kompetensi dasar pada sastra Melayu klasik adalah pada KD 3.7 dan 4.7, yakni menelaah sastra Melayu klasik beraksara Arab Melayu dan mengalih aksarakan teks sastra Melayu klasik beraksara Arab Melayu ke dalam aksara Latin. IPK atau indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, kalian akan membaca teks sastra Melayu klasik beraksara Arab Melayu. Lalu Anda akan menceritakan isi sastra Melayu klasik tersebut. Lalu dari aspek keterampilannya, Anda akan mengonversi atau mengalih aksarakan sastra Melayu klasik yang beraksara Arab Melayu ke dalam aksara Latin. Dan sebaliknya, Anda akan mengubah bacaan beraksara Latin ke dalam aksara Arab Melayu klasik. Anakku, materi yang terakhir di semester 6 adalah laporan buku atau laporan membaca buku. Laporan membaca buku ini akan kita capai dengan IPK, mengidentifikasi isi buku non-fiksi, lalu mengidentifikasi unsur buku non-fiksi. Lalu akan menulis laporan isi buku non-fiksi dan juga menulis unsur-unsur dari buku non-fiksi yang kalian baca. Anak-anakku, terkait dengan penilaian yang akan Ibu tempuh di semester 6, untuk materi ragam bahasa, puisi terjemahan, nanti Ibu akan menggunakan moda UHA, ujian ulangan harian, baik tulis maupun lisan, atau salah satu di antara keduanya. Kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Lalu juga puisi terjemahan juga akan Ibu ambil dari ulangan harian secara lisan.
Lalu juga ada di penugasan, baik ragam bahasa maupun di materi puisi terjemahan. Untuk penilaian sastra Melayu klasik, Ibu juga akan melakukan penilaian dari penugasan dan juga dari portofolio. Sedangkan laporan buku non-fiksi, sistematikanya Ibu bagi melalui sosialisasi ini, yakni yang akan kolaporkan yang pertama terkait identitas buku yang kalian baca. Silakan pilih buku non-fiksi yang kalian sukai dan mungkin bermanfaat untuk ke depan kalian ya. Maksudnya nanti barangkali Anda akan kuliah di hukum atau di informasi atau di jurusan psikologi atau mungkin di budaya dan sebagainya. Jadi silakan buku-buku non-fiksi terkait dengan pengembangan karakter, pengembangan diri, motivasi, ya, dan buku-buku lainnya. Jadi tuliskan identitas bukunya dari judul, dari penerbit, tahun terbit, ketebalan, dan mungkin juga jumlah halaman, ya, pengarangnya, dan sebagainya. Sedangkan pada rangkuman atau ikhtisar silakan kalian tuliskan rangkuman atau ikhtisar isi bukunya. Lalu lebih detail lagi, kalian laporkan sistematika yang ada di dalam buku tersebut, dari bab pertama sampai bab terakhir. Dan biasanya sebelum bab pertama ada beberapa pelengkap pendahuluan seperti cover, lalu juga ada barangkali sambutan dari penulis lain, mungkin ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan sebagainya bila ada. Dan buku-buku non-fiksi biasanya juga memuat glosarium, memuat daftar pustaka, dan sebagainya. Nah, dari sini nanti kalian akan bisa membedakan buku-buku non-fiksi dan buku-buku fiksi dari aspek unsur atau sistematikanya. Anak-anakku, untuk kriteria ketuntasan minimal atau kriteria belajar tuntas ya, kriteria hasil belajar. Untuk aspek pengetahuan, KKM sekolah 70, keterampilan juga 70, untuk sikap baik. Nah, Ibu memiliki kriteria tersendiri untuk mapel sastra Indonesia, yakni 80, baik pengetahuan maupun keterampilan, dan sikap sangat baik. Ibu harapkan dengan seperti ini, maksudnya dengan target 80, maka nilai yang akan tertuang di dalam rapor kalian itu minimal 80 dan sikapnya sangat baik. Semoga ini menjadi catatan sejarah kalian dan menjadi sesuatu yang memang harus kalian wujudkan, bahwa Ibu berprasangka kalian adalah generasi dan anak-anak yang sangat baik. Semoga harapan itu dapat koisi dengan kesungguhan dan menjadi anak-anak yang sangat baik. Anak-anakku, terkait dengan moda pembelajaran yang tetap akan kita gunakan di tahun 2021 ini, yang pada awalnya kita sudah dirancang untuk pembelajaran tatap muka secara offline, tapi kondisi belum memungkinkan dan pemerintah juga masih mewajibkan kita untuk belajar jarak jauh, sehingga moda WhatsApp, lalu Meet dan Zoom dan juga Google Classroom tetap kita gunakan. UKBM, modul, BTP, laman dan blog, juga materi-materi lain yang ada di internet tetap kita gunakan di samping modul UKBM BTP yang sudah kalian miliki. Untuk penilaian berbasis flag exam browser dan kemungkinan nanti juga melalui GCR. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi dan juga materi. Anak-anakku, melalui sosialisasi ini juga sekalian Ibu akan sosialisasikan terkait ujian praktik untuk mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk Bahasa Indonesia ada ujian praktik, untuk materi Bahasa dan Sastra juga ada ujian praktik. Terkait ujian praktik ada dua hal atau dua macam, yaitu ujian praktik menulis dan ujian praktik wicara.
Untuk pilihan-pilihannya dapat anak-anak lihat di slide. Untuk menulis itu ada 4 yang bisa kau pilih, salah satunya. Yang pertama, menulis makalah dengan tema peran pemuda bagi negara. Lalu yang kedua, menulis artikel ilmiah dengan memerhatikan kohesi dan koherensi. Lalu yang ketiga, menulis puisi dengan tema lingkungan atau nasionalisme. Lalu yang keempat, menulis cerpen hasil dari konversi karya. Silakan pilih salah satu. Lalu untuk materi bicara, Anda juga bisa memilih salah satu. Yang pertama, pilih satu menjadi debater dalam kegiatan debat. Lalu yang kedua, menjadi narasumber dalam kegiatan bedah buku. Lalu yang ketiga, membaca indah puisi terjemahan. Dan yang keempat, memerankan tokoh utama dalam drama. Silakan dipilih menulis 1 dan bicara 1. Untuk menulis berbasis file dan nanti dikirimkan ke alamat yang nanti akan Ibu kirimkan melalui laman khusus. Lalu untuk bicara silakan dalam bentuk video dan nanti silakan diunggah di channel YouTube milik kelas atau milik pribadi dan Ibu dibagi linknya. Anak-anakku, untuk manajemen file baik video maupun file-file yang lain juga terkait ujian praktik, silakan dituliskan seperti yang Ibu tuliskan di slide, 12 IBB, lalu NISN, lalu underscore nama kalian, lalu underscore uprak bahasa Sunda 2020-2021. File yang berupa video dapat diunggah ke channel YouTube pribadi atau kelas dan Ibu diberi alamat linknya. Anak-anakku, silakan anak-anakku juga boleh mengunjungi blog dan channel YouTube Ibu ya di Bahasa Semansa, wordpress.com dan channel Titin Partinem. Oke anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu untuk kalian. Tetap semangat, sesungguhnya bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Anak-anakku, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga imunitas, tetap semangat. Semoga apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai. Kalian sukses di kegiatan semester 6, di ujian praktik, di ujian akhir sekolah, di SNMPTN maupun SBMPTN, dan semoga impian kalian menjadi kenyataan. Tuhan Allah bersama orang-orang yang beriman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi kemerdekaan